tanaman superfood asli hutan Amazon dengan harga selangit. Tanaman unik Sacha Inca atau biasa dikenal dengan kacang Inca adalah salah satu jenis tanaman yang menghasilkan makanan superfood karena khasiatnya yang tinggi seperti mengobati penyakit diabetes dan kolesterol. Dulunya tanaman kacang Inca dirahasiakan khasiatnya oleh suku Inca di Amerika Latin. Namun setelah diketahui dan diteliti, ternyata tanaman kacang Inca sangat berkhasiat sehingga mulai dibudidayakan secara luas hingga saat ini. Kira-kira kenapa disembunyikan ya? Di balik khasiatnya ini, kacang Inca juga memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. Untuk di Indonesia sendiri, budidaya kacang Inca belum banyak ditemukan, sehingga kebutuhan kacang Inca di pasaran belum terpenuhi. Di pasaran, 1 kg biji kacang Inca dibanderol mulai dari Rp20.000 hingga Rp125.000. Sedangkan minyak hasil olahannya bisa mencapai jutaan rupiah per liternya. Melihat potensi ini tentu saja menjadi peluang yang besar untuk membudidayakannya, bukan? Tahukah Anda, menariknya dalam membudidayakan kacang Inca, Anda bisa memanennya setiap seminggu sekali. Ini tergantung luas jumlah yang ditanam. Selain itu juga, umur tanam kacang Inca bisa mencapai 10 tahun lamanya. Wah, tanaman yang menarik bukan? Berdasarkan pada nama suku Inca, kacang Inca merupakan kacang yang berasal dari sebagian besar kawasan tropika Amerika Selatan seperti Venezuela, Bolivia, Kolombia, dan beberapa daerah sekitarnya, serta beberapa kepulauan di Karibian. Saat ini, kacang Inca pun telah dibudidayakan di Cina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan baru-baru ini di Indonesia. Secara morfologi, buah kacang Inca memiliki bentuk bintang, di mana dalam satu bintang dapat menyimpan antara 4 hingga 5 butir biji. Buah muda berwarna hijau, sedangkan ketika sudah tua berwarna coklat kehitaman. Tinggi tanaman kacang Inca bisa mencapai 2 meter dan memiliki daun bergerigi berbentuk hati. Tanaman kacang Inca mulai berbunga setelah berumur 5 bulan setelah tanam dan akan berbiji pada umur 8 bulan. Umur 2 tahun merupakan saat-saat produktif tanaman kacang Inca, di mana dalam satu tanaman dapat menghasilkan hingga 100 buah kering yang dapat dipanen bersamaan. Meskipun biji dan daunnya mengandung racun, tanaman ini aman dikonsumsi setelah dipanggang atau dimasak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dan mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Di hutan Amazon di Peru, tanaman ini telah dibudidayakan oleh masyarakat adat selama berabad-abad lamanya dan akan tumbuh di iklim hangat hingga ketinggian 1700 mdpl selama ketersediaan air dan drainase yang baik terus tersedia. Tanaman kacang Inca tumbuh lebih baik di tanah asam dan dataran aluvial yang berada di dekat sungai. Seperti yang telah disebutkan, kacang ini memiliki berbagai manfaat. Bukan hanya kacangnya, daunnya mengandung antioksidan dan dapat dimakan sebagai sayur ataupun diolah menjadi teh. Biji buahnya memiliki kandungan asam lemak dan minyak hasil ekstraksi bijinya memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kosmetik, yaitu sebagai pelembab kulit. Selama ini, permintaan pasar Indonesia akan kacang Inca bisa dibilang cukup tinggi. Namun, suplai dari petani lokal masih terbilang minim. Mengutip dari Kementan, minyak yang dihasilkan dari kacang Inca juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, seperti penurunan kolesterol dan asam urat, peningkatan kecerdasan, dan dapat mengurangi resiko jantung bengkak, dan lain sebagainya. Minyaknya dapat dihasilkan dengan beberapa metode seperti pengepresan dingin, ekstraksi coklat, metode karbon dioksida superkritis, dan metode enzimatik. Nah, bagaimana? Benar-benar tanaman yang penuh manfaat, bukan? Agar tak penasaran dengan budidayanya, berikut ini kami sajikan tips budidaya kacang Inca versi Agrotech. Pertama, persiapan benih. Ketika Anda akan memulai membudidayakan kacang Inca, Anda dapat memulainya dengan pemilihan bibit yang berkualitas.
Perbanyakan kacang Inca dapat dilakukan dari biji. Biji yang baik dijadikan bibit adalah biji yang berasal dari pohon yang berumur 3 tahun atau lebih. Pilihlah biji yang berkualitas baik dengan kriterianya memiliki ukuran yang cukup besar dan keras. Kedua, penyemaian. Untuk mempercepat perkecambahan, Anda bisa merendam biji dengan air hangat dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah direndam, benih bisa langsung ditanam pada polybag atau bisa juga diperam terlebih dahulu supaya berkecambah. Media semai yang baik adalah campuran tanah, sekam, dan kandang dengan perbandingan 2 bagian tanah, 1 bagian sekam, dan 1 bagian pupuk kandang. Kemudian benih ditanam di polybag dengan posisi berdiri. Polybag yang berisi benih diletakkan pada tempat yang tidak terlalu panas. Anda pun harus melakukan penyiraman setiap hari atau dapat disesuaikan dengan kondisi. Setelah berumur 1 atau 2 bulan, bibit sudah bisa pindah ke lahan tanam. Ketiga, persiapan lahan. Persiapan lahan harus Anda mulai dengan membersihkan lahan dari gulma dan rumput liar. Setelah itu, Anda harus memasang lanjaran atau turus menggunakan bambu atau kayu di sekitar lahan yang sekiranya tahan lama. Kemudian gemburkan tanah dengan cara dicangkul melingkar. Jangan lupa untuk memasang setiap tiang lanjaran dengan tali yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, yang nantinya sebagai tempat menjalar tanaman. Keempat, pemupukan dasar dan cara menanam. Sebelum Anda melakukan pemupukan, buat lubang tanam terlebih dahulu di samping lanjaran dengan ukuran yang disesuaikan. Lalu taburkan dolomit dan pupuk kandang dengan tanah galian lalu dicampur rata. Kemudian pilihlah bibit yang kuat, tidak rusak, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Setelah itu, buka polybag semai, kemudian bibit dimasukkan pada lubang tanam. Setelah dimasukkan, kemudian diuruk menggunakan tanah galian yang telah dicampur dolomit dan pupuk kandang. Tanaman yang baru dipindahkan perlu disiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Namun jika hujan turun, maka Anda tidak perlu melakukan penyiraman. Kelima, perawatan. Agar tumbuh dengan baik, tanaman juga harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Anda harus membersihkan gulma yang tumbuh di area pertanaman secara berkala. Jika tanaman terlalu rimbun, Anda bisa memangkas cabang-cabang dan daun atau menguranginya agar produksi yang dihasilkan menjadi maksimal. Perlu Anda catat, cabang yang Anda pangkas adalah cabang yang terlihat lemah, kecil, cacat, dan cabang yang mengarah ke dalam. Untuk pemangkasan Anda dapat lakukan setiap 1 tahun sekali. Jangan lupa pula untuk melakukan pemupukan susulan. Waktu pemupukan susulan bisa Anda lakukan pada tanaman berusia 2 bulan, 4 bulan, dan setiap 6 bulan sekali. Keenam, pemanenan. Tanaman kacang Inca mulai berbunga pada umur 3 hingga 4 bulan setelah tanam. Panen pertama biasanya dilakukan pada umur 7 atau 8 bulan setelah tanam. Dan panen selanjutnya dapat Anda lakukan sekitar 4 atau 5 bulan berikutnya. Itu tadi sedikit informasi tentang kacang Inca. Apa di sini ada yang sudah membudidayakan kacang ini? Silakan berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.